Penasehat ajaib. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Kita membutuhkan masukan orang lain sebagai bahan pertimbangan dengan tujuan agar kita jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Bahkan tidak sedikit orang rela membayar harga yang mahal untuk mendapatkan nasihat dari seorang yang profesional. Tetapi kita bersyukur karena ada penasihat ajaib yang siap memberi pertolongan kepada kita. Umat Tuhan yakni bangsa Yehuda pada saat itu berada dalam keadaan terjepit. Mereka berada dalam kepungan bangsa Aram yang bersekutu dengan Israel. Bandingkan pasal 7 ayat 1. Dan bangsa Asyur yang besar dan kuat 8 ayat 7. Yesaya 9 ayat 5 menjelaskan tentang penyelamat yang akan datang itu. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Secara khusus hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang sebutan yang pertama, penasihat ajaib. Ada 3 berkat rohani yang akan diuraikan. 1. Pengertian penasihat ajaib. Dalam Alkitab, nama yang dikenakan pada seorang bukanlah sembarang nama. Biasanya nama tersebut mencerminkan sifat pribadi nama itu sendiri, yang menegaskan atau menggambarkan bahwa pribadi yang diberi nama itu sesuai dengan kualitas dan standar ketentuan Allah. Nama dan predikat yang dinubuatkan Yesaya tentang Yesus dalam pasal 9 ayat 5 adalah penasihat ajaib. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata Pele Yoetz. Pele artinya yang perkasa atau ajaib atau melakukan mujizat. Kata ini hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah untuk manusia atau pekerjaan manusia. Bandingkan Yesaya 28 ayat 29. Artinya sifat Allah akan dinyatakan melalui semua perbuatan dan mujizatnya yang ajaib. Sedangkan Yoetz artinya penasehat atau menasihati. Maka pengertian penasihat ajaib adalah pribadi Allah sendiri yang sanggup memberikan nasihat yang sempurna secara ajaib di luar kemampuan manusia yang tidak dimiliki oleh manusia. 2. Hakikat penasihat ajaib. Ada 3 hakikat nama Allah yang menunjukkan sifat ilahi dalam diri Kristus sebagai penasihat ajaib. Penasihat bekerja secara langsung terhadap yang dinasihatinya. Berbeda dengan penasihat yang ada di tengah-tengah umat Tuhan pada masa itu, yaitu para nabi. Mereka ada di antara umat Tuhan sebagai wakil Allah. Namun penasihat ajaib yang disampaikan Allah Mesias yang datang menghampiri manusia. Penasihat memegang peranan dalam pengambilan keputusan orang yang dinasihatinya. Allah tidak hanya memberikan pilihan, tetapi Allah memimpin atau menunjukkan kepada keputusan yang tepat. Penasihat sangat memahami, bahkan tahu persis kondisi orang yang dinasihatinya. Penasihat yang ajaib itu bahkan telah turun menjadi manusia. Dia tahu persis dan mengerti setiap pergumulan yang kita alami, karena dia pun pernah mengalaminya. 3. Respon orang percaya. Setelah seseorang memahami hakikat penasihat ajaib, maka seharusnya ia merindukan kehadiran penasihat ajaib untuk memimpin seluruh hidupnya, dengan cara mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Selanjutnya adalah mempercayai, yakni memiliki keyakinan bahwa ia adalah pribadi yang benar dan seluruh perkataannya dapat dipercayai, sehingga sedia mempercayai Yesus dalam setiap lini kehidupannya. Menaatinya. Tuhan menghendaki umatnya untuk sungguh-sungguh menaatinya, bukan hanya hidup dalam ritual keagamaan. Orang Yehuda melakukan banyak aktivitas keagamaan dengan memberikan korban persembahan, tetapi mereka tidak menaati Allah. Ketaatan lebih baik daripada korban persembahan. Taat kepada Allah akan membawa berkat besar, karena nasihatnya adalah yang benar, yang terbaik daripada nasihat konselor manapun di dunia ini. Sahabat Iktus,
Syukur kepada Allah karena Yesus Kristus adalah penasihat ajaib bagi kita. Yesus bukan hanya memberi saran-saran kepada kita, tetapi Ia datang kepada kita untuk memberi petunjuk tentang jalan-jalan yang harus kita lalui. Yang luar biasa adalah petunjuk yang diberikannya selalu yang terbaik bagi kita, karena penasihat ajaib, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi sama dengan kita dan telah mengalami seluruh penderitaan yang kita hadapi. Saya sangat merindukan Yesus sebagai penasihat ajaib dalam hidup saya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mempercayai Yesus sepenuhnya adalah keyakinan saya, karena Ia tidak pernah berdusta dan seluruh perkataannya adalah kebenaran. Berpegang pada firman-Nya menjadi kesukaan saya, karena di dalamnya saya menemukan petunjuk kehidupan. Selanjutnya, saya sedia menaati Yesus sepenuhnya, karena Ia selalu menuntun saya pada kebahagiaan yang sejati. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah hati saya merindukan Yesus sebagai penasihat ajaib yang memimpin seluruh kehidupan saya? Dalam hal apa saya belum mempercayai Yesus sebagai penasihat ajaib yang sanggup menolong saya? Sudahkah saya taat sepenuhnya kepada Yesus sebagai penasihat ajaib? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkaulah penasihat ajaib dalam hidup saya. Tidak ada yang dapat membuat saya takut, karena Engkau selalu menunjukkan tuntunan-Mu dalam hidup saya. Berikanlah kepada saya hati yang selalu taat, karena jalan-jalan-Mu menuntun saya mengalami kebahagiaan sejati. Bahkan petunjuk-Mu menjadikan hidup saya berarti bagi kerajaan Allah, yaitu dengan cara hidup menjadi saksi-Mu. Amin. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya? Yesus adalah penasihat ajaib.